Saya dengar satu cuplikan Dr. Sulaiman Rahili Hafidahullah. Beliau menceritakan tentang salah satu ulama, Syekh Atiyah namanya. Syekh Atiyah ini kebetulan waktu saya masih SMA di Madinah, saya juga sempat hadir di majelis beliau, tapi sudah meninggal. Sekarang majelisnya itu tempat duduknya digantikan oleh Syekh Sulaiman. Beliau cerita, Syekh Atiyah pernah menceritakan untuk bahas masalah rezeki, dan itu tersebar ceramah beliau dalam bahasa Arab. Beliau mengatakan, Syekh Atiyah mengatakan, ada satu orang menceritakan pada beliau yang terpercaya, menceritakan bahwasanya ada orang yang berdiri dekat sumur, terjadi di Saudi kisah nyata, tiba-tiba jatuh. Jatuh orang itu dalam sumur, kemudian dia teriak-teriak, tolong keluarkan saya, tapi tidak ada yang keluarkan pada saat itu, sampai ada beberapa orang yang lewat, kemudian melihat, mendengar suara, dikeluarkan dia. Begitu dikeluarkan, orang-orang pada tanya dia, kenapa? Apa ceritanya? Kenapa kamu bisa jatuh? Dia cerita, tadi saya berdiri, saya tiba-tiba jatuh, saya juga tidak tahu kenapa. Lalu kemudian orang-orang yang lewat itu karena kebetulan bawa susu, dikasih dia, minumlah untuk menenangkan diri kamu. Dia minum, begitu dia minum, meninggal, jatuh. Subhanallah. Ditanggapi oleh Syekh Atiyah, dikatakan bagaimana seteguk susu itu harus sampai kepada dia, baru dia mati. Begitu luar biasanya gitu. Dan ini teman-teman, kalau kita fahami ini, tidak ada satupun musibah di muka bumi ini kecuali kita anggap kecil. Tidak ada yang besar bagi seorang muslim. Karena bagi dia, makin besar ujian, makin besar pahalanya. Makin tinggi derajat yang akan didapatkan. Gitu kan? Sampai sebagian salaf itu, kalau lewat 1 bulan mereka nggak ada ujian, mereka bertanya-tanya. Kok kenapa saya nggak diuji sama Allah? Gitu. Kalau baik-baik saja keadaannya. Mereka berharap ada ujian datang di mana itu akan jadi pelajaran dalam hidupnya. Dan otomatis jadi pembersihan dosa, peninggian derajat, dan seterusnya. Nah seperti itu. Ini poin yang sedang kita bahas. Saya ulangi lagi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang bodoh adalah orang yang mengeluhkan tentang Allah pada manusia. Ini dikarenakan bodohnya dia karena terjadi padanya 2 kesalahan besar. Yang pertama, yang dia keluhkan adalah tentang ketetapan Allah pada dirinya. Kepada makhluk yang tidak bisa memberikan jalan keluar. Tidak bisa. Dokter juga hanya bisa kasih semoga lekas sembuh resepnya. Nggak ada satupun resep dokter pasti sembuh. Nggak ada. Iya kan? Pasti begitu. Walaupun antum datang, tolong dok sembuhin saya. Habis, dia nggak akan bisa apa-apa. Nggak mungkin. Dia cuma bisa berusaha. Makanya ditekankan melalui lisannya Ibrahim alaihissalam supaya jelas Allah berfirman dan Ibrahim disuruh perintahkan mengucapkan itu wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit maka dia akan menyembuhkan saya. Kalau konsultasi pada manusia nggak ada masalah, tapi konsultasi pada ahlinya. Ingat, konsultasi bukan curhat. Misalnya sakit datang sama dokter, dok saya sudah 2 hari sakit kepala, kira-kira obatnya apa? Dokter tanya apa, kita jawab apa, diturunin resep, pulang, selesai. Bukan cerita, dok saya mau cerita dulu, ini dari bulan lalu saya sehat-sehat saja. Kemudian malu dia masuk cerita panjang lebar, ujungnya hanya kena sakit kepala 2 hari yang lalu. Itu enggak ada. Curhat itu hanya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam hadis yang sahih Nabi SAW, kalau ishtadda alihil amr, mulai membesar perkara dalam hidup beliau, shalla. Beliau langsung salat. Udah kembali kepada Allah, enggak ada kepada manusia. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ada masalah seorang ulama tabi'in di Mekah, sujud tidak angkat sampai beliau tenang. Nah, gitu. Selanjutnya, yang kedua kata beliau, ini alasan kebodohannya, siapa yang dituju saat mengeluh, yaitu manusia, adalah makhluk yang lemah. Tidak akan bisa memberikan apa-apa kepada dia. Kalau seandainya teman-teman yang kita keluhkan, sampaikan masalah kita ini di depan kita adalah orang yang mencintai kita, misalnya kedua orang tua, atau sahabat yang sangat dekat dengan kita hanya menambah masalah buat dia. Kita duduk 1 jam, 2 jam, telepon, ngomong, ceritain semua permasalahan. Kita kan sebenarnya jadi beban buat dia. Mungkin orang tua kita akan kepikiran, mungkin dia sakit gara-gara pikirkan permasalahan kita. Kita hanya menambah masalah buat orang yang kita cintai. Bahkan saya pernah temukan beberapa perkara dan saya bertemu sendiri dengan orang tua anak-anak ini, mereka sudah menikah anak-anaknya, tapi pada saat ada masalah cerita sama orang tuanya, sampai orang tuanya kepikiran, nggak tidur. Setelah selesai masalah mereka nggak cerita sama orang tuanya, oh kami sudah baikan, enggak. Tiba-tiba saja orang tuanya sempat sampaikan ke saya, anak ini tiba-tiba pada saat datang sudah baikan, sebulan kemudian datang aja sudah baikan. Padahal sebelumnya saya kira belum selesai masalahnya. Orang tuanya sempat kepikiran, tidak tidur, mungkin susah makan. Ini masuk dalam bab durhaka ini. Kan gitu. Kalau yang kita ceritakan di depan kita ini musuh,
maka berarti dia punya celah setiap saat dia bisa menyerang kita. Lalu untuk apa mengeluh sama manusia? Kan gitu. Jadi poin penting. Makanya seorang anak muda pernah mengeluh di masa tabi'in dulu. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya kehidupanku begini dan begitu. Pengangguran, tidak ada pekerjaan, belum menikah, orang tuanya suka marah sama dia. Didekati oleh seorang tabi'in, kemudian dipegang tangannya lalu mengatakan, wahai anak muda, ditarik ke pinggir jalan. Apa kau lihat mataku sebelah kiri ini? Sambil dia tunjuk matanya. Mataku ini sudah 40 tahun tidak melihat yang sebelah kiri. Sebelah kanan masih melihat. Tapi belum pernah aku sampaikan kepada satu pun makhluk kecuali kau sekarang. Karena kau mengeluhkan permasalahanmu. Bukan tidak menyampaikan kepada ahlinya ya, tabib misalnya. Tapi kalau antum flu satu kampung tahu, misalnya. Atau semua orang harus tahu. Ini kan unik ini. Nah ini yang dibahas. Jadi seakan-akan mengeluhkan permasalahan yang sedang diujikan kepada dia. Ada seorang salaf ya, pernah mengeluhkan dirinya sambil mengatakan, demi Allah kesengsaraanmu ya. Atau ada orang yang sedang mengeluh tentang kemiskinan lalu dinasihatin. Dia mengatakan, demi Allah kesengsaraanmu tidak akan lepas jika engkau malah mengeluhkan Allah yang sejatinya menyayangimu kepada makhluk yang tidak menyayangimu. Jadi ada orang berkeluh kesah di depannya seorang salaf. Kemudian dia mengatakan hidupku susah segala macam. Lalu orang itu dekati, menasihati sambil mengatakan, kalau pastikan hidupmu tidak akan berubah. Permasalahanmu karena kamu sedang mengeluhkan pemilik ketentuan takdir Allah yang menyayangimu kepada orang yang tidak menyayangimu. Kepada manusia. Hari ini kan manusia bisa jadi teman kita, besok jadi musuh kan? Bukankah pasangan hidup kita hari ini jadi suami istri, besok bisa jadi mantan suami istri? Kan gitu. Kan bisa saya begitu. Nah itu yang harus kita pahami baik-baik teman-teman sekalian. Oleh karena itu harus hati-hati. Kemudian teman-teman sekalian, dari sisi yang lain, juga supaya lebih dalam kita membahas tentang apa yang sedang kita ingin sampaikan ini. Sebagian salaf juga dinukil berkata, ini dinukil oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam buku Ats-Tsabat Indal Mamat, ya. Maksudnya tetap kokoh di atas keimanan pada saat kematian datang di halaman 55. Waqad kana as-salafu yakrahuna asy-syakwa ilal khalq. Ketahuilah bahwasanya kaum salaf, sahabat tabi'in, tabi'in ini sangat membenci untuk mengeluh atau berkeluh kesah kepada makhluk. Wasyakwa wa in kana fiha rahatun illa annaha tadullu ala dha'fin wa dhul. Orang yang berkeluh kesah kepada makhluk itu walaupun mungkin mendatangkan ketenangan di sebagian keadaan. Karena kita menyampaikan permasalahan kita pada orang tersebut, tapi itu menunjukkan tentang lemahnya iman dan kerendahan hati seseorang. Kerendahan jiwanya. Berarti orang ini lemah, karena semuanya dikeluhkan. Dan dipastikan orang seperti ini teman-teman, sekali buka pintu mengeluh, tidak akan berhenti menutup pintu mengeluh. Hari ini dia mengeluh, makanan. Besok mengeluh, minuman. Lusa mengeluh, baju. Lusanya lagi mengeluh, rumah. Semuanya keluhan. Maka dia akan jauh dari bab syukur. Lalu dikatakan, was-sabru anha dalilun ala quwwatin wa izz. Sementara sabar terhadap ujian yang sudah datang, sabar berarti menerima dulu, kemudian ikhtiar cari jalan keluar adalah menunjukkan kuatnya iman dan kemuliaan jiwa seseorang. Nah ini perkataan Ibnu Al-Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan itu. Dan cukuplah sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi teman-teman sekalian masalah takdir Allah ini. Faman radiya falahur ridha. Kalau Allah tentukan satu keputusan dan ridho dengan itu. Misalnya sering saya kasih contoh dengan antum tidur sehat. Bangun tidur sudah flu. Terima dulu sebagai takdirnya Allah. Oh, Allah lagi uji saya. Siapa yang ridho dengan itu, falahur ridha. Dia akan dapat keridhaan Allah. Tinggal dia ikhtiar, cari jalan keluar, ya. Dia raih pahala dari kesabarannya misalnya. Wa man sakhit falahu sakht. Dan siapa yang murka dengan keputusan Allah, Allah juga akan berikan kemurkaan padanya. Kenapa Allah uji saya begini? Kenapa Allah kasih begini? Dan seterusnya. Maka berarti dia tidak ridho dengan itu. Dia murka dengan keputusan Allah, Allah pun murka dengan dia. Nah ini mutlak sekali. Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menjadikan musibah atau ujian yang datang itu agar kita lebih manja dengan dia. Agar kita lebih dekat dengan dia. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada kita nasihat yang sangat baik. Ya. Dalam sebuah hadis ya, di mana Nabi SAW mengatakan liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullah.
Harusnya seseorang dari kalian betul-betul meminta apa saja kepada Tuhannya, hatta syaitha na'lihi idang qata, sampai tali sendalnya kalau putus. Dari hadis ini dinukil perkataan oleh sebagian ulama, ini dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam beliau di halaman 48 jilid 2. Beliau mengatakan wa kana ba'dus salaf, setelah membaca hadis ini tadi, dan sebagian salaf yas'alullah fi salati kullu hawaijihi, maka dia kullu hawaijahu, maka sebagian salaf meminta dalam solatnya semua hajatnya kepada Allah, hatta milh ajinuhu, sampai garam adonan rotinya, wa ilfushata, dan makanan daripada dombanya, ya, sampai dia minta itu kepada Tuhannya. Wa fi al-Israiliyat, Ibnu Rajab mengatakan, dan dalam kisah Israiliyat, Israel ini berarti nukil dari orang-orang sebelum kita, ya, dari orang Yahudi, orang Nasrani, tapi Israiliyat ini kata Nabi SAW, jangan kalian dustakan, jangan kalian benarkan. Kalau sejalan dengan agama kita, kita terima. Kalau tidak, maka kita tolak. Tapi kalau tidak ada, maka kita tidak dustakan. Ya. Maka dinukil kata Ibnu Rajab dalam kisah Israiliyat, anna Musa alaihissalatu wassalam, bahwasanya Musa alaihissalatu wassalam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, innahu la ya'ud liyal haja minad dunya fa astahyan as'aluk. Wahai Tuhanku, kadang-kadang terlintas kebutuhanku di dunia ini kecil sebenarnya, jadi aku malu minta padamu. Qala ta'ala, maka Allah yang maha tinggi berfirman, salni hatta milhu ajinuka wa ilfu himarik. Mintalah kepadaku, kata Allah SWT, walaupun itu adalah garam adonan rotimu dan juga makanan daripada keledaimu. Jadi semuanya disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan kita sebenarnya teman-teman untuk tidak menjadikan justru momentum musibah itu ya untuk berkeluh kesah, tapi itu justru kesempatan untuk kita malah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru makin kita minta, ya, misalnya contoh kita sakit, kan kita bisa minta, ya Allah sembuhin penyakit saya. Kalau tidak ada penyakit kan kita tidak bisa dapat doa dari minta kesembuhan kan? Kan minta kesembuhan itu kalau sakit kan gitu. Jadi kalau kita lagi sakit kita mengatakan ya Allah sembuhin saya, berarti kan kita sedang berdoa minta disembuhkan penyakit. Berarti dapat pahala dari doa minta kesembuhan enggak? Nah, kalau kita lagi tidak sakit, masa kita mau minta ya Allah sembuhin saya lagi sehat kan gitu. Berarti kan ada satu sisi celah di mana kita bisa dapat pahalanya gitu. Dari situ. Nah, ini poin penting teman-teman sekalian untuk difahami baik-baik gitu kan. Jadi kita tunggangi kesempatan emas, kita tunggangi keadaan kita agar kita bisa ya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita pada saat sedang hadapi masalah dia bisa menangis, dia bisa bangun sholat malam, mengeluh sama Tuhannya, merasa dekat dengan Allah, itu luar biasa. Dan Nabi SAW mengatakan kalau Allah melihat ya, nikmat yang melimpah, doa yang indah dari seorang hamba, Allah terlambatkan jawabannya agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Ada suatu poin penting lagi disampaikan oleh Al-Qurtubi. Athar, ya, beberapa riwayat dari Nabi SAW bahwasanya terimalah berita gembira karena sesungguhnya dua kemudahan tidak akan dikalahkan oleh satu kesulitan. Apa maksudnya? Kita tahu dalam salah satu ayat Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Lalu Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Berarti Allah ulangi dua kali kemudahan di satu kesulitan. Nabi SAW mengatakan terimalah berita gembira karena tidak akan mungkin dua kesulitan terkalahkan dengan dua kemudahan dikalahkan dengan satu kesulitan. Di sini dijamin sampai sebagian salaf mengatakan ketahuilah andai saja kesulitan itu masuk ke dalam satu lubang maka akan masuk bersamanya kemudahan. Cuma tinggal tunggu waktunya saja. Allah menentukan semua punya ajal, itu bukan hanya ajal kematian. Ajal tentang takdir pun itu ada. Misalnya kita sakit nih. Ada saatnya sakit itu akan habis nanti waktunya. Di saat sudah mendekati ajalnya penyakit itu, antum akan dapat obat yang cocok, akan sembuh. Kalau belum ajalnya datang, biar kita berobat belum sembuh, karena harus titiknya tiba di sana. Beruntunglah orang yang faham ini, sehingga mereka menikmati prosesnya. Ini luar biasa, ya. Oleh karena itu kita betul-betul harus faham kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan tidak main-main. Tidak main-main. Ini betul-betul diberikan kemudahan yang sangat luar biasa sehingga Allah menciptakan kita dan Allah
masuk ke dalam tanda kutip di sini secara hukum ke alam kita. Hadis Nabi SAW misalnya tentang musibah, kalau ada seorang hamba mukmin anaknya meninggal, Allah akan berfirman kepada para malaikatnya, apakah kalian mencabut ruh anak hambaku? Maka para malaikat mengatakan iya. Lalu Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut ruhnya, buah hatinya? Maka mereka mengatakan iya. Lalu kata Allah SWT kepada para malaikat, lalu apa yang dikatakan hambaku? Mereka, kata para malaikat, memujimu. Walaupun anaknya meninggal, mereka bilang alhamdulillah. Dan istarja, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kata Allah SWT kepada para malaikat, kalau begitu bangunkan untuk hambaku ini istana khusus di surga namanya ya istana puji-pujian. Istana puji-pujian. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita. Allah tahu kalau kita punya anak meninggal berarti kita sedih. Itu alam kita manusia. Tapi Allah terapkan hukum masuk di alam kita itu. Kan bisa saja Allah tidak peduli. Meninggal anak kamu ya selesai. Itu keputusan saya ambil saja. Tapi Allah enggak. Allah masukkan hukum ke alam kita itu. Dan memberikan kita balasan yang besar. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya. Oleh karena itu dinukil banyak sekali perkataan para salafus saleh berhubungan dengan masalah ini. Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan menantangkan bahwasanya di setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Ya, saya coba cek kembali beberapa perkataan salafus saleh berhubungan dengan masalah ini. Bagaimana mereka menjabarkan hadis Nabi SAW tidak akan pernah terkalahkan dua kemudahan dengan satu kesulitan, sehingga akhirnya kita faham tidak ada teman-teman sekalian kesulitan antum melalui. Coba deh direview kembali kehidupan antum dari awal, apa masalah antum yang selama ini belum antum ketemu titik ke jalan keluarnya. Pasti kita akan ingat, oh ternyata sudah keluar, walaupun sudah berapa tahun sekian tahun berjalu ya, sekian bulan, tapi ada jalan keluarnya.